Oke, selamat datang kembali di channel Matematika IDN. Kali ini kita akan belajar dan berlatih bersama-sama tes CPNS 2021 yang merupakan tes intelijensia atau tes matematika. Berikut ini soal-soal yang saya ambil dari beberapa website yang mengatakan bahwa ini adalah prediksi soal tes CPNS 2021 dari nomor 11 sampai nomor 20. Oke teman-teman, ingat prinsipnya bahwa practice makes perfect. Semakin teman-teman sering latihan, semakin gampang dan semakin mudah mengerjakan soal-soal, dan pastinya semakin menghemat waktu teman-teman. Oke, langsung kita mulai saja dari nomor 11. Nah, diketahui jika X sama dengan P kali 1 kali 1 gitu kan. Maka bisa kita tulis X itu sama dengan P ya. Dan Y itu sama dengan P tambah 1 tambah 1. Atau bisa dibuat bahwa Y itu sama dengan P ditambah 2. Oke, kalau kita lihat ya teman-teman bagaimana hubungan Y, X, dan P itu ya. Nah, kalau misalkan P-nya 1, maka X-nya kan 1, ya berarti Y-nya 1 tambah 2, 3. P-nya 2, berarti X-nya sama dengan 2, yang adalah P, Y itu sama dengan 2 tambah 2, 4. Nah, bagaimana dengan minus gitu kan? Kalau P-nya minus 1, maka X-nya sama dengan minus 1, dan Y-nya adalah 1. Nah, begitu juga sampai seterusnya. Nah, dari sini kita lihat bahwa berapapun nilai P, maka nilai Y itu akan selalu lebih besar 2 dibanding nilai si X gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa X itu pasti selalu lebih kecil dari Y. Maka yang jawabannya adalah yang B. Nah, soal selanjutnya nomor 12 nih. Jika X ya, X itu merupakan rusuk sebuah kubus yang isinya 125. Oke, berarti diketahui volumenya 125. Berarti mencari panjang rusuk gimana? Berarti tinggal akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 125. Ingat bahwa rumus daripada volume kubus ya, itu kan V sama dengan sisi pangkat 3. Maka sisi atau rusuk ya, rusuknya pangkat 3. Maka mencari rusuknya yang dalam hal ini adalah disebut X, itu kan sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya yang 125. Maka X sama dengan 5. Nah, sementara diketahui bahwa Y itu merupakan panjang sisi miring ya, lebih tepatnya sisi miring segitiga siku-siku. Oke, untuk mencari panjang sisi miringnya gampang ya, tinggal berarti kita lihat di sini panjangnya 3, di sini 4. Maka di sini adalah akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Maka diperoleh Y-nya adalah akar 25 yang adalah 5. Maka diperoleh bahwa X itu sama dengan Y, maka jawabannya adalah yang C gitu. Nah, soal selanjutnya diketahui bahwa jika luas yaitu luas bujur sangkar yang panjangnya sisinya 10 cm, maka X itu sama dengan apa? Luas bujur sangkar sisi kuadrat 10 kuadrat sama dengan 100. Dan Y itu adalah luas lingkaran yang garis tengahnya 10. Berarti kalau garis tengahnya 10 itu kan diameternya ya. Ingat, luas lingkaran itu adalah pi dikali jari-jari kuadrat. Oke, pi kali. Oke, kalau jari-jarinya kita cari. Diketahui diameternya adalah 10, maka jari-jarinya adalah 10 per 2 kuadrat, ya kan? Maka ini sama dengan 3,14 dikali 25. Maka diperoleh nanti hasilnya adalah berapa? Sekitar 78,5 gitu. Maka dapat disimpulkan bahwa X itu ya lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang A. Nah, nomor 14. Jika P sama dengan 3, Q sama dengan 1, dan X sama dengan P akar 64. P-nya berapa? 3, akar 64. Berarti sama dengan 3 dikali 8, sama dengan 24. Dan Y adalah PQ. P-nya dari 3, 3 dikali 1 ditambah Q pangkat 3. 1 pangkat 3, sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka kesimpulannya adalah P juga lebih besar dari Q. Oh, bukan P lebih besar Q, tapi X lebih besar dari Y, ya kan? Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya soal berbentuk hampir mirip seperti soal cerita ya teman-teman. Nah, diketahui katanya Pak Sumantri nih. Pak Sumantri, jika Sumantri berjalan menempuh, katanya dia menempuh jarak X ya, jaraknya itu kita misalkan X 2,5 km dalam waktu, kita misalkan T 6 menit ya kan, 6 menit. Ditanya berapa kecepatan rata-ratanya. Nah, kecepatannya dinyatakan dalam
kilometer per jam. Berarti yang dalam menit kita ubah dulu ke dalam jam gitu kan. Sama dengan berapa? 6 bagi 60 jam gitu kan. Sama dengan 1/60 jam. Nah, maka ingat rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu. Sama dengan 2,2/5 ya. 2/5 km dibagi dengan 1/60 jam. Hasilnya adalah 2/5 kali 1/10 ya kan. 6/60 1/10. 2/5 bagi 1/10 sama dengan 4 km per jam. Jawabannya adalah yang A. Nah, seorang mahasiswa telah menyelesaikan 124 SKS dengan indeks prestasi kumulatifnya 3,2 ya kan, dan semester ini dia ngambil 16 SKS. Berapa IPK yang harus dia capai semester ini agar indeks prestasi kumulatifnya adalah 3,25? Oke, teman-teman, ini pakai menggunakan prinsip prinsip rata-rata campurannya. Oke, berarti supaya dia mendapatkan 3,25, maka bisa dinyatakan dalam saat dia udah mengambil 124 SKS, waktu itu dia mendapat IP 3,2 gitu. Terus ketika ditambah dengan IP semester ini, kita misalkan dia X, ya kan, IPK semester ini X, terus dikali SKS yang diambil semester ini, dibagi dengan jumlah SKS-nya gitu kan. Jumlah SKS totalnya berarti 124 ditambah 16. Nah, dia harus sama dengan 3,25 nih. Oke, berarti kita kan mau mencari X. Oke, ini sama dengan berapa? Oke, kalau ini kita total 124 tambah 16 ini kan sama dengan 140 nih. Berarti 3,25 dikali 140 sama dengan, nah kali ini 1,124 ya kan, 124 kali 3,2 tambah 16x. Nah, 3,25 dikali dengan 140 hasilnya adalah 455. 455 sama dengan, nah 124 kali 3,2 396,8 ditambah 16x. Nah, nanti ketemu bahwa 16x sama dengan apa? Dikurangkan 455 kurang 396,8. Oke, maka diperoleh bahwa x-nya sama dengan 3, mendekati ya 3,64. Maka jawabannya adalah yang A gitu ya. Nanti jawabannya yang A. Nah, teman-teman harus ingat tuh, harus paham konsep dari persamaan campuran, rata-rata campuran ya, rata-rata gabungan gitu kan. Oke, selanjutnya nomor 17. Jika X adalah sisi bujur sangkar yang luasnya 100 ya kan. Jadi X itu sisi bujur sangkar yang luasnya 100 dan Y adalah sisi panjang sebuah 4 persegi panjang yang luasnya 100 dan sisi pendeknya adalah 5. Oke, bisa kita buat gini. Maka X itu kan sama dengan berapa tuh? Ingat, luas bujur sangkar kan S kuadrat. Berarti S kuadrat yang sama dengan 100, maka X-nya sama dengan akar 100, sama dengan 10. Nah, Y-nya, Y itu kan sama dengan, kita cari ya, Y itu kan katanya adalah panjang ya. Panjang dari sebuah persegi panjang. Diketahui luasnya 100. Ingat, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Diketahui lebarnya atau sisi pendeknya berapa? 5. Maka diperoleh panjangnya 20. Maka Y bernilai 20. Maka kalau ditanya nilai X kali Y, tinggal dikali aja 10 dikali 20 sama dengan 200. Oke, nomor 18. Jika tabung P, oke P ya, tabung P tingginya 2 kali dari tabung Q ya kan, tabung Q. Berarti diketahui T-nya ada TP ya. TP itu sama dengan T itu tinggi ya, 2 kali dari tinggi tabung Q gitu. 2 kali tabung Q. Dan jari-jarinya kita bikin RP itu sama dengan setengah dari jari-jari Q. Ya kan, setengah dari jari-jari si Q gitu. Nah, ditanya berapa perbandingan isinya atau perbandingan volume.
Oke, ingat perbandingan VP banding VQ. Oke, rumus tabung apa? Luas volumenya Pi R kuadrat berarti RP kuadrat TP kali tinggi berbanding dengan Pi RQ kuadrat TQ gitu kan. Oke, P nya bisa dicoret kan. Ingat RP nya tadi berapa? Setengah RQ kuadrat, setengah RQ kuadrat. TP nya berapa? TP tadi kan 2TQ, 2TQ berbanding apa nih? RQ kuadrat kali TQ. Nah, ini coret, TQ nya coret, RQ kuadrat coret, ini juga kuadrat coret, sisa seperempat dikali 2 sama dengan berbanding 1 gitu kan. Nah, seperempat bagi 2 berapa? Kali 2, berarti ini setengah banding 1, atau sama dengan berapa tuh? 1 banding 2 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya nih. Nah, diketahui kan bahwa nilai dari seorang berjalan katanya dari titik A. Oke, misalkan titik A nya ya, titik A ke titik B, ke timur berarti ke sebelah kanan sejauh 4 meter, ini 4 meter. Terus dia ke arah selatan 3 meter, terus dia nyampe katanya di titik B, ini titik B nya. Terus berjalan ke timur sejauh 3 meter, sini berarti ini 3 meter. Terus berjalan sejauh 5 meter sampai ke titik C, ya, misalkan titik C nya nih, dia jalan ke selatan kan 5 meter. Terus ke selatan lagi sampai ke titik D, jaraknya 7 meter gitu. Nah, ditanya berapa panjang ABCD gitu. Berarti panjangnya ini nih guys, panjangnya ini tambah panjang ini tambah panjang yang ini nanti gitu. Oke, panjang AB berapa? Oke, ingat ini kan sisi miring, berarti gampang ya, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat 25, akar 25 ini 5. Nah, yang ini nih panjang BC kan, berarti kita mau cari dulu nih panjang BC. Oke, BC tunggu, oke, kita ganti dulu panjang BC. Oke, ya, panjang BC ya kan, BC itu kan sama dengan akar dari berapa tuh? 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya kan, sama dengan akar dari berapa? 25 tambah 9 34. Ya, ini sekitar berapa ya? Akar 34 itu kan sekitar 5, sekian gitu kan. Oke, kita simpan dulu 5, sekian. Nah, panjang CD nya tadi berapa? Kita lihat panjang CD berarti 7 gitu kan, 7. Oke, berarti kalau ditanya panjang ABCD sama dengan panjang AB tambah panjang BC tambah panjang CD sama dengan berapa tuh? Nah, ini sama dengan berapa? AB nya tadi berapa? AB nya bernilai 5 tambah BC nya 5, sekian tambah CD nya 7. Nah, kalau diprediksi yaitu sekitar 17, sekian ya kan. Nah, kalau dilihat nih jawabannya memenuhi kan berapa? Ya udah tinggal yang A aja gitu, yang bernilai 17, sekian. Ini jawabannya yang A. Oke, nomor 20. Jika X adalah bilangan positif terkecil yang habis bagi 14 dan 21, dan Y adalah bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 28, maka katanya X itu kan merupakan bilangan positif terkecil yang habis dibagi 14 dan 21. Nah, ini kan nih teman-teman, ini konsep KPK gitu kan. Oke, pertama kita faktorin dulu yang 14 itu kan sama dengan 2 kali 7, 21 itu adalah 3 kali 7, berarti KPK nya berapa? KPK nya gitu kan, KPK nya berarti berapa tuh KPK nya? Oke, KPK X itu kan berarti nilai KPK 14 dan 21 ya. KPK nya adalah 2 kali 3 kali 7 sama dengan berapa tuh? 42. Nah, sementara sama berlaku juga sama halnya dengan si ini bilangan Y gitu kan. Berarti kalau kita cari Y itu kan merupakan KPK dari 14 dan 28 ya. Oke, 14 dan 28. Tadi kita temu nih 14 itu kan 2 kali 7. Sekarang kita faktorin yang 28 itu kan sama dengan 2
terus 14, 2, 7 gitu kan. Berarti 2 kali 2 dikali 7. Nah, maka KPK dari 14 dan 28 itu adalah berapa? Oke, kita gampangnya cari KPK 2 kuadrat, 2 pangkat 2 ya maksudnya, 2 pangkat 2 dikali berapa? Dikali berapa tuh? 2 pangkat 2 dikali 7 kan? Jadi hasilnya berapa? 4 kali 7, 28. Berarti X-nya lebih besar dari Y. Oke, itu aja teman-teman soal prediksi CPNS 2021. Dan semoga ini membantu teman-teman untuk mempersiapkan seleksinya. Dan semoga teman-teman bisa paham dan teman-teman bisa semangat berlatih. Dan semoga semakin sukses untuk persiapan tes CPNS-nya. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.